maka labanya adalah 1,770 untuk AW dan 1232,5 untuk SZ. Jadi ada selisih nggak antara menggunakan VBC dengan ABC? Sama atau beda teman-teman? Labanya sama atau lebih banyak VBC atau lebih banyakan ABC? Lebih banyak VBC ya. Oke. Punyanya AW lebih banyak VBC, tapi punyanya SZ lebih banyak pakai ABC, ya kan? Nah, untuk membandingkan, kita bisa ke tabel terakhir ini di halaman 8.13. Yang pertama yang kita bandingkan adalah cost overhead per unit. Kalau pakai VBC, cost overhead per unitnya adalah 775. Masih ingat 775 sama 581,25. Sedangkan kalau pakai ABC, cost overhead per unitnya 1230. Dan untuk SZ-nya 467,50, sehingga selisihnya adalah 455 dan 1135. Ini untuk selisih cost overhead per unit. Kalau kita hitung selisih laba per unit, di situ selisihnya untuk AW 455 dan untuk SZ 113,75. Nah, ini keterangannya ada di halaman 8.14. Perbandingan antara VBC dengan ABC menunjukkan bahwa ketika dengan VBC, produk AW akan under costing karena volume produksi lebih sedikit, sedangkan produk SZ akan over costing karena volume produksinya lebih banyak. Ini yang disebut dengan cross subsidization, yakni akuntansi cost yang mensubsidi cost suatu produk ke produk lainnya. Gitu. Kalau dari misalnya ini kan dikatakan untuk AW akan under costing. AW akan under costing. Seharusnya 1230, tapi cuma ditulis 775. Kan berarti penulisannya atau dibebankannya terlalu sedikit, maka itu disebut under costing. Tapi kalau SZ harusnya cuma 467, tapi tertulisnya atau dibebankannya 581, berarti over costing. Oleh karena itu di sini kalau digabungkan mereka akan saling mensubsidi, yang satu under costing, yang satu over costing. Ini yang disebut di sini tadi subsidization atau akuntansi cost yang mensubsidi cost suatu produk ke produk lainnya. Gitu. Oke. Nah, ini mengenai VBC dan ABC. Oke ya. Nah, sekarang untuk kegiatan belajar 2, ini manajemen cost berbasis aktivitas. Kita sudah tahu cara menghitung cost berbasis aktivitas, sekarang manajemennya bagaimana manajemen melakukan cost berbasis aktivitas. Mas Yohanes, ada yang mau disampaikan?
Biasanya lebih sering menggunakan ABC karena lebih akurat. Pakai ABC, Mas. Kan tadi yang dibandingkan tadi kan ABC sebagai patokannya. Gitu. Kalau teman-teman lihat lagi hasil yang paling akhir di halaman 8.13 itu kan dia membandingkan VBC dengan ABC. Cara membandingkannya, patokannya adalah ABC. Misalnya ABC lebih tinggi, patokannya yang istilahnya yang benar itu yang ABC. Terus teman-teman lihatnya dari VBC. Jadi misalnya di sini yang benar 1230 tapi teman-teman nulisnya 775. Berarti kan nulisnya terlalu sedikit dibandingkan yang sesungguhnya. Oleh karena itu dia disebut undercosting. Yang SZ nulisnya 581 padahal costnya cuma 467. Oleh karena itu dia overcosting, ditulis terlalu tinggi. Seperti itu. Oke. Ini cara mengingatnya si ABC dan si VBC. Gitu. Oke. Sekarang manajemen cost berbasis aktivitas. Activity Based Management atau ABM, yaitu pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut. ABC adalah sumber informasi bagi ABM dan ABC digunakan sebagai penetapan cost produk. Dan tadi ada cost variabel, jadi cost produknya itu berdasarkan atau dihitung berdasarkan ABC. Dengan ABM mengurangi cost dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Jadi tujuannya ABM ini, manajemen ini untuk mengurangi cost serta meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. ABS untuk dimensi cost atau cost dimension dan dimensi proses atau process dimension. Ini ada di gambar 8.3. Dua dimensi dari ABM. Ada dimensi sumber daya, ada dimensi analisis. Seperti itu. Kemudian penerapan ABM. Tujuannya yaitu meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi tentang cost yang akurat (ABC). Mengurangi cost dengan mendorong dan mendukung usaha perbaikan yang berkelanjutan atau PVA. Apa PVA, teman-teman? Ayo, yang sambil baca modulnya. PVA, Process Value Analysis. Jadi ABM itu tujuannya untuk menyajikan informasi yang akurat melalui ABC dan mengurangi cost yang dengan mendorong dan mendukung usaha perbaikan. Kita akan menganalisis mana yang bernilai tambah, mana yang tidak bernilai tambah, semacam itu, melalui